Shalom, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita boleh bertemu kembali. Semua hanya karena anugerah yang Allah berikan di dalam hidup kita. Pada bagian yang ke-6 dari topik kita masa yang sukar, hari ini dengan subtema bagaimana hidup kita diperlengkapi oleh Allah. Di dalam penutupan bagian yang kelima, yang terambil di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-17, ayatnya berkata demikian. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, itu harus menjadi dasar kehidupan orang percaya untuk mengalami anugerah Allah yang jauh lebih besar lagi. Lalu bagaimana melakukan firman Allah? Firman Allah itu bukan hanya sekedar kita hafal, kita tahu, tetapi firman Allah itu harus kita kerjakan. Di mana kita boleh memulai mengerjakan firman Allah? Alkitab memberikan kepada kita tuntunan bahwa itu dimulai dari personal kita dan keluarga. Allah memperlengkapi umat kepunyaannya itu di dalam keluarga. Hubungan anggota keluarga akan mempengaruhi seluruh aspek hidup, bahkan berkat. Baik itu, kalau saya boleh katakan, itu kesehatan, keuangan, kebahagiaan. Dan kata yang di dalam 2 Timotius 3 ayat 17 ini, kata diperlengkapi itu bukan bersifat pasif, tetapi bersifat aktif. Artinya harus dimulai dan dilakukan dari kita. Nah, kita akan lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 yang membicarakan tentang hubungan yang berdasarkan kasih dan hormat. Nah, kenapa? Karena hadirat Allah itu harus diawali hubungan di dalam rumah kita. Ayatnya berkata seperti ini, Efesus 6 ayat 1 hingga 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat ini dengan jelas dimulai dari kita sebagai anak. Ini tidak berbicara tentang kondisi orang tua kita. Mungkin ada yang berkata orang tua kita tidak harmonis. Orang tua saya tidak baik. Saya mau katakan, dimulai dari kita sebagai anak. Siapapun orang tua kita dan apapun keadaan orang tua kita. Bahkan kalau saya boleh katakan, mungkin orang tua kita berpendidikan rendah, mungkin sangat sederhana, mungkin orang tua kita punya banyak kekurangan yang bisa saja membuat kita malu untuk mengakuinya. Akan tetapi firman Tuhan ini tidak berbicara tentang kondisi itu. Ayat ini dengan jelas berkata, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Memiliki arti bahwa orang tua adalah sumber berkat bagi anak.
Karena orang tua adalah kepala di dalam rumah tangga dan merupakan wakil Allah bagi kita. Nah, saya akan ambil contoh di dalam Alkitab, terambil di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-19, menunjukkan Abraham sebagai kepala keluarga. Ayat ini berkata seperti ini. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Maka di bagian ayat yang kedua di dalam Efesus pasal 6 tadi, di bagian ayat 2 bagian B, maka ayatnya berkata seperti ini. Ini adalah suatu perintah yang penting. Artinya pada waktu kita sebagai anak taat dan hormat kepada Tuhan, kita sedang membuka pintu berkat Allah untuk hidup kita. Maka di ayat yang ketiga berkata, supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Orang yang berbahagia pasti mengalami kelimpahan dari Tuhan. Orang yang panjang umur pasti mengalami kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Maka janji ini akan berlaku bagi kita, jikalau kita mau taat dan hormat kepada orang tua kita. Amin. Lalu bagian yang kedua, di ayat yang keempat, bagian kepala keluarga. Ayatnya berkata begini, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya mau katakan kata bapak-bapak ini tidak mewakili hanya suami, tetapi ini berbicara kepala keluarga, yaitu suami dan istri. Bagaimana membangkitkan amarah di dalam hati anak, yaitu kepala keluarga yang tidak menjadi contoh dan teladan dalam hidup. Maka di bagian awal tadi ditekankan untuk anak-anak mentaati dan menghormati. Tetapi bagaimana sebagai kepala rumah tangga ditaati dan dihormati? Itu sebabnya di dalam sebuah keluarga ada istilah yang disebut 3A. Di dalam keluarga ada yang disebut asah, asih, dan asuh. Di dalam keluarga tempat kita saling membentuk, maka disebut asah. Kita saling mengasah satu dengan yang lain. Pembentukan karakter itu terjadi dalam keluarga. Untuk apa? Supaya karakter kita semakin selaras di dalam rumah tangga seorang dengan yang lain. Yang kedua, asih. Pasangan yang saling mengasihi. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Dan itu akan terjadi di dalam keluarga itu, demikian juga dengan anak-anak. Yang ketiga, asuh. Suami mengasuh istri, istri mengasuh suami. Artinya tidak ada keegoisan di dalam pasangan sebagai kepala keluarga. Maka di dalam 1 Timotius 3 ayat keempat berkata, seorang keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Dimulai dari kepala keluarga.
menjadi contoh dan teladan di dalam kasih dan hormat, maka anak-anak pun akan hidup di dalam kasih dan hormat. Sehingga hal ini bisa terbentuk di dalam keluarga. Maka kita bisa harusnya menyadari sebagai kepala keluarga. Kita menjadi pemimpin bukan menjadi penguasa. Atau hanya tukang yang memberi perintah kepada pasangan kita. Dan menganggap pasangan kita hanya sebagai pelengkap. Itu sebabnya firman Tuhan berkata seperti ini di dalam 1 Petrus 5 ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan anak domba itu. Sebagai kepala keluarga, maka ayat ini dengan jelas berkata menjadi teladan. Menjadi teladan bagi seisi rumah. Suami dan istri yang menjadi teladan bagi anak-anak, bahkan orang yang tinggal di dalam keluarga itu. Kenapa ini menjadi bagian yang penting? Karena kepala keluarga haruslah menyadari bahwa keberhasilan hidup dari setiap anggota keluarga di dalam rumahnya dipengaruhi kehidupan pemimpin di dalam keluarga. Kenapa? Kalau kita lihat tadi di ayat yang ketiga, maka kita bisa melihat kepala keluarga itu menjadi sumber berkat. Berkat itu bisa terjadi jikalau kepala keluarga hidup melakukan kebenaran firman dalam hidup. Hubungan yang harus dibangun di dalam keluarga. Kita tidak bisa menuntut pasangan kita. Tidak ada pasangan yang sempurna di dalam hidup ini. Tetapi kita terus mau belajar 3A tadi. Untuk kita saling mengasah, saling asih, dan asuh. Pada waktu kita kerjakan hal ini, itu pun akan terimpartasi di dalam diri anak-anak kita. Bahkan anggota keluarga di dalam rumah kita. Maka mari kita mau bersama-sama mereview hidup kita masing-masing. Sudahkah engkau menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi pola bagi anak-anak dan anggota keluarga kita untuk hidup diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa keluarga merupakan tempat pelayanan yang sesungguhnya. Karena di dalam keluarga lah terjadi pembentukan karakter. Karena di dalam keluarga lah terjadi perubahan. Keluargalah tempat pelayanan yang sesungguhnya. Karena di dalam keluarga tidak bisa kita munafik. Karena di dalam keluarga kita tidak bisa berpura-pura. Kita tidak bisa menyembunyikan karakter kita yang tidak baik di dalam keluarga. Dan inilah sesungguhnya pelayanan yang sesungguhnya harus dikerjakan. Maka disinilah keluarga itu
tadi saya katakan aktif untuk memperlengkapi setiap anggota keluarga. Dan kepala keluarga memiliki tanggung jawab yang besar. Artinya suami dan istri memiliki tanggung jawab yang besar. Karena dari kepala keluarga, berkat Allah bisa mengalir. Hidup kita memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengarahkan, untuk mengalami pencapaian. Menjadi renungan bagi kita. Keberhasilan setiap anggota keluarga dipengaruhi hubungan di dalam keluarga. Mari kita mau fokus melayani keluarga kita. Karena ayat ini dengan jelas berkata, kita tidak sedang melayani manusia, tetapi melayani Tuhan. Kiranya lewat firman ini memberikan kesadaran bagi kita. Apakah standar rumah tangga kita sudah seperti apa yang Tuhan mau? Apakah aku sudah melayani dengan baik dalam rumah tangga? Kalau belum, mari kita mau sama-sama bertobat. Dan untuk mengerjakan bagian kita, supaya berkat itu boleh mengalir di dalam hidup kita dan seluruh anggota keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita boleh berdoa. Kami terus rindu hidup kami dibentuk, memberkati akan setiap anggota keluarga yang boleh mengasah kami, untuk kami boleh semakin dipertajam seorang dengan yang lain, untuk kami semakin harmonis seorang dengan yang lain, untuk kami boleh mengasihi di dalam anggota keluarga seorang dengan yang lain. Untuk kami boleh mengasuh, melayani seorang dengan yang lain. Dan pada waktu itu kami kerjakan Tuhan. Maka kami boleh melihat berkat Allah itu tercurah di tengah-tengah kami. Maka ayat itu berkata, supaya kami berbahagia dan panjang umur kami. Dan kami boleh bersyukur buat teguran yang Engkau boleh beri, untuk kami boleh diperbaiki di dalam hidup ini, untuk selaras dengan Engkau. Kami bersyukur buat berkat yang Engkau boleh berikan, dan kami boleh terima dengan iman percaya kami, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.